Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral ikhwah yang dimuliakan Allah, para pemirsa Manfa TV yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah. Setelah sekian lama kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis sirah yang sangat luar biasa. Serikayo sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diprakarsai oleh Pempek Pelamboyan cabang Assegaf. Menurut para ulama, definisi sahabat adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah satu zaman dengan beliau, beriman kepada Allah dan kepada beliau serta mati dalam keadaan iman. Kemudian yang ketiga, mereka berjumpa secara langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak terbayangkan betapa luar biasanya, betapa beruntungnya menjadi orang-orang yang disebut sebagai sahabat. Karena mereka adalah orang yang jangankan berjumpa dengan Rasulullah, bahkan mereka mengorbankan hartanya, umurnya, jiwanya, keluarganya, semuanya untuk dakwah Rasulullah. Dan orang yang paling beruntung itu, dalam urutan yang paling atas, adalah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau adalah orang yang paling dimuliakan Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, menurut kesepakatan ulama, adalah orang yang paling utama setelah Rasulullah di muka bumi ini. Dikatakan dalam riwayat bahwa iman Sayyidina Abu Bakar di satu tempat, kemudian dibandingkan dengan iman saya, iman Anda, iman kita semua, seluruh dunia beriman, dibandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar, maka tidak akan ada bandingannya dengan iman Sayyidina Abu Bakar. Berarti beliau adalah orang yang amat sangat diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemukanya sahabat. Beliau adalah imamnya para sahabat. Beliau adalah tetuanya para sahabat. Mengapa beliau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Pertama, karena betapa thiqahnya beliau kepada Rasulullah, sampai kepada derajat keyakinan yang luar biasa. Dalam satu riwayat, pernah diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai izin oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Ya Rasulullah, alasna ala haqq." Wahai Rasulullah, bukankah kita ini pada pondasi kebenaran? Jawab Rasulullah, benar. Kita dalam pondasi kebenaran. Tapi Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu mengapa kita belum diizinkan untuk dakwah secara terang-terangan?" Maka Rasulullah menjawab, "Kita belum mendapat perintah, kita belum mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala." Maka jawab beliau, Sayyidina Abu Bakar menyatakan, "Bolehkah ya Rasulullah, aku minta izin supaya aku diizinkan untuk berdakwah dengan terang-terangan?" Maka Rasulullah melarang, "Jangan Abu Bakar, karena belum ada perintah daripada Allah." Tapi beliau musirrun, beliau amat sangat ingin, berbulat tekad untuk melakukan itu. Maka kata Rasulullah, silahkan engkau coba, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah dalam dakwah kita. Maka kemudian apa yang terjadi? Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu memanggil, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Dikumpulkan semua orang Quraisy di satu tempat di dekat Ka'bah. Berkumpullah mereka. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membacakan Al-Quran dengan bacaan yang sangat lantang, sehingga semua orang yang sedang melaksanakan aktivitas terdiam. Mereka kemudian memerungi Sayyidina Abu Bakar, berkumpul melihat dan mendengar apa yang dibacakan Abu Bakar. Mendengar ini, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid ibn Mughirah, musuh-musuh Islam yang lain tak rida. Mereka tak ingin bahwa bacaan Al-Quran itu memberikan pengaruh kepada orang-orang lain sehingga mereka masuk agama Allah. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar ditangkap, kemudian beliau dihajar secara habis-habisan, sampai diriwayatkan beliau pingsan. Setelah pingsan kemudian beliau dibawa pulang ke rumahnya. Ketika siuman, ketika beliau sadar, beliau bertanya, "Kaifa halu Muhammad? Aina Muhammad? Bagaimana Muhammad? Di mana Muhammad kekasihku berada?" Bukan beliau memperhatikan, beliau tidak memperhatikan kondisi dirinya. Beliau tidak mengkhawatirkan dirinya. Beliau tidak memperhatikan rasa sakit yang didera gara-gara pukulan tadi. Tapi beliau langsung teringat, kalau aku disiksa, jangan-jangan kekasihku Muhammad pun disiksa oleh orang. Maka beliau bertanya kepada ibundanya. Kata ibundanya, "Abu Bakar, makanlah dulu engkau, minumlah dulu obat.
Setelah itu kita akan memeriksa keadaan Muhammad. Tidak wahai ummah, tidak wahai ibu, aku pengen tahu bagaimana keadaan Muhammad. Aku tidak akan makan sebelum aku tahu bagaimana kondisi dan kabar Nabi Muhammad. Walhasil, kemudian akhirnya kata ibu, baik wahai Abu Bakar, nanti aku akan utus orang untuk ngecek melihat bagaimana kondisi Abu Bakar, karena kondisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebelum kedua mataku ini melihat secara langsung, aku belum tenang wahai ibundaku. Maka kemudian apa yang terjadi? Akhirnya beliau dibopong, dipapah oleh teman-temannya, berangkat bertemu kepada Rasulullah. Setelah lihat Rasulullah baik-baik saja, tidak ada apa-apa pun kemudian yang terpengaruh atas kondisi ini, dan tidak pula mereka menyiksa Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bertenang hati. Beliau pulang ke rumahnya, baru beliau berkenan untuk makan, minum, dan minum obat. Masya Allah, inilah mahabbah ya ikhwan, inilah cinta, inilah pengorbanan yang luar biasa. Dan ini tidak akan didapat kecuali kepada orang-orang yang betul cinta dan mahabbah serta thiqah kepada orang yang dicintai. Maka dengan barakah cinta dan kepercayaan yang penuh itu, maka beliau mendapatkan kebaikan yang banyak. Apa kebaikan dan fadilah? Apa keutamaan yang Allah berikan untuk beliau? Pertama, beliau diberikan Allah satu laqab thaniyasnain, bahwa ketika terjadi peristiwa hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dan Allah memerintahkan yang menemani hijrahnya Rasulullah bukan yang lain tapi Sayyidina Abu Bakar thaniyasnain. Thaniyasnain artinya orang yang kedua setelah mereka disebut sebagai Rasulullah, orang pertama untuk melaksanakan hijrah. Yang kedua, bahwa beliau adalah orang yang diamanahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau. Maka Rasulullah menyatakan, kalau aku tak ada, kalau aku tak mampu mengimami salat, maka panggil, maka kemudian persilahkan, suruh atas perintahku untuk Abu Bakar berkenan untuk menjadi imam salat kalian. Yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq, diberikan gelar As-Siddiq. Ya ikhwah, pada satu saat Hadratul Rasul, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat naik ke Jabal Uhud yang mudah-mudahan kita semua Allah sampaikan. Allah hadirkan ke Jabal Uhud. Allah hadirkan kita ke Madinah dan Mekah untuk berumrah dan berziarah kepada Hadratul Rasul. Maka ketika di Jabal Uhud, Rasulullah naik ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, ditemani oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, ditemani oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Kemudian beliau berangkat. Maka Jabal Uhud ini bergemuncang, bergetar. Kenapa? Karena saking rindu dan senang gembiranya bahwa dia Jabal Uhud dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, wahai Jabal Uhud, tenanglah engkau, ma'alaiki illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Jabal Uhud, tenanglah engkau, jangan engkau kemudian bergemuncang. Di atasmu tidak lain seorang nabi, tidak lain seorang siddiq, yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan dua orang syahid, yaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman ibn Affan. Lihat, beliau punya julukan khusus, dan julukan ini muncul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, beliau adalah sahabat sekaligus mertuanya Rasulullah. Allahu Akbar. Siapa yang bisa mendapatkan kenikmatan ini kalau bukan orang-orang pilihan? Siapa yang diizinkan Allah untuk anaknya dititipkan kepada Rasulullah, untuk anaknya kemudian menerima ilmu yang banyak dari Rasulullah, untuk kemudian anaknya menjadi seorang muhaddisah, ahlul hadis yang menggambarkan sirah peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, inilah Sayyidina Abu Bakar dengan berjuta-juta banyak kebaikan yang ada pada beliau. Kemudian ya ikhwan, apalagi kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat tawadhu, orang yang amat sangat rendah hati. Ketika beliau kemudian ditunjuk, dibaiat menjadi khalifah, apa ucapan beliau? Hamdalahkah? Sujud syukurkah seperti yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan di zaman sekarang? Beliau itu artinya beliau tak mencari riasah. Beliau tidak kena hubbur riasah. Beliau tak suka dengan jabatan, tapi terpaksa beliau terima atas dasar kemaslahatan dan kebaikan. Apa kata beliau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Halaka Abu Bakar. Halaka Abu Bakar.
binasalah Abu Bakar. Binasa mengapa? Dikarenakan hari ini aku diangkat menjadi khalifah yang itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Bagaimana panjangnya hisabnya seorang pemimpin. Kemudian beliau menyatakan, ayyuhan nas, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Wahai manusia, aku telah dipilih atas kalian, dan tolong berikan aku petunjuk, tolong nasihati aku, tolong luruskan aku jikalau aku bengkok. Karena mengapa? Walastu bi khairikum, karena aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Lihat orang yang luar biasa ini, sangat cinta kepada Rasulullah, thiqah kepada Rasulullah, membantu dakwah Rasulullah, sampai-sampai bantuan itu mungkin kalau dilihat dibandingkan dengan yang lain, bantuan beliau itu sangat tak seberapa. Tapi lihat bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Aku akan kalahkan dia. Aku tidak ingin kalah dalam kebaikan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab membawa kepingan emas yang banyak. Ketika ditanya, wahai manusia, kita ditetapkan atas kita untuk jihad, untuk membantu agama Allah. Siapa di antara kalian yang berkenan untuk memberikan bantuan? Wahai Umar, berapa yang engkau berikan? Ya Rasulullah, saya bawa sekian. Andaikan misalnya 50 dinar, Masya Allah, 50 dinar dikali 4 gram, 4 gram emas. Kemudian dikali itu sekian, betapa banyak. Ketika ditanya, wahai Umar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Bisakah tidak mereka makan? Apa kemudian bisa kau jaminkan untuk mereka? Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, aku tinggalkan setengahnya lagi untuk mereka. Artinya bilang yang diberikan itu pun sama dengan bilang yang ditinggalkan. Sayyidina Abu Bakar kemudian ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, berapa yang kau berikan untuk anak dan istrimu? Kata Sayyidina Abu Bakar, tidak ada ya Rasulullah. Aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya di tengah mereka. Dan demi Allah, setelah itu, hari itu, kata Umar bin Khattab, beliau menangis dengan sejadi-jadinya. Beliau menyatakan, demi Allah, setelah hari ini aku tidak akan pernah berani dan mau lagi untuk menyaingi Abu Bakar pada bab kebaikan. Dan yang terakhir ya akhwan, kebaikan yang amat sangat luar biasa, bahwa jasad beliau yang mulia disandingkan dengan jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan puncak kebahagiaan seorang hamba manakala dia bisa berdekatan dengan hamba. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, bahwa manusia kelak akan dibangkitkan bersama ia cintai. Bayangkan kalau seorang umat cinta pada Rasulullah, berkorban untuk agama Rasulullah, mahabbah kepada Rasulullah, dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar belum di surga, sudah dibangkitkan, ditidurkan, dibaringkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kebaikan yang tak diberikan Allah kepada yang lain. Maka radhiyallahu taala an Abi Bakar wa ardhah. Mudah-mudahan Allah terus meridai Sayyidina Abu Bakar karena beliau sangat ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikumpulkan bersama Rasulullah, pun kita diperkenankan untuk menjumpai kekasih beliau di surga bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Amin Allahumma amin. Pemirsa Manfa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kebaikan. Mohon maaf atas segala keburukan dan kesalahan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.